Halo Mul. Mul, di Halo. sini kan kamu sebagai penghobi topi. Boleh. Nah, bedanya topi baseball sama istilah cap itu apa? Ada bedanya nggak? Baseball cap itu topi yang umumnya yang visornya nekuk. Nah, kayak gini. Terus biasanya, ini baseball cap. oh ini bukan. Ini kebetulan kalau dari topi namanya fit di kepala, karena dia fit di kepala namanya jenisnya fit. Terus ininya nggak ada setelannya belakangnya. Oh, Jadi kalau istilah caps itu pasti mengarah ke topi yang nekuk dan ada setelannya. ada setelahnya. Nah, Itu awamnya gitu. beda sama tracker. Nah, tracker itu bisa jadi nggak tahu ilmu dalamnya ya, bisa jadi cabangnya cabangnya cap tapi ada jaringnya. Oh, yang bolong-bolong. kelihatan rambut belakang. Oh, itu namanya tracker ya. Tracker. Nah, itu kalau boleh tahu itu alasannya menghobi topi ini apa? Awalnya suka sih, karena sebelumnya hobi hewan, terus karena pandemi terutama hewan-hewan itu nggak memungkinkan, karena harus ngasih makan sebagainya. Waktu itu juga ya berhenti dari kerja, nggak sanggup. Terus ya dari ini apa? Pertama dari model-model apa ya? Jenis kayak bordirannya gitu kan, dulu punya awal itu Space Jam. Oh, Space Jam. Itu topi pertamaku yang merek yang brand new era. Itu bordirannya, jahitannya bagus, bordirannya tebel, kesannya kayak eksklusif banget gitu. Tapi Space Jam itu basket kan? Collab-nya sama Space Jam paket Oh, yang iya. Adam Jordan. Michael Jordan sama Looney Tunes. Jadi si topi ini ya, kalau kita bilang, jadi baseball itu baseball cap atau baseball tracker? Baseball apa? Kalau cap umumnya yang nggak tracker, yang polos biasa. Oh, oke. Yang polos bisa. Tapi basket juga ada ya? Basket juga ada, tapi biasanya ya karena memang awamnya sejarahnya nggak tahu dulu kenapa disebut baseball cap. Mungkin ya dulu yang pertama kali pertandingannya pakai juga baseball mungkin ya. Jadi sekarang digeneralisasi jadi baseball cap. Dan di topi sendiri itu kan banyak jenis ininya toh. Kalau apa yang baseball cap yang bahannya lemes itu namanya unstructure cap. Unstructure cap itu nggak keras kayak gini, jadi ngikuti kontur kepala. Jadi memang benar-benar lemes kayak kain biasa. Nggak ada bahan untuk pengerasnya lagi. Biasanya yang Unstruktur. unstructure ini dia lebih murah atau lebih mahal? Nggak tahu Relatif juga. sih. Relatif. Tergantung brandnya juga. Kalau New Era mungkin karena mungkin di Indonesia nggak banyak diminati ya, beda sama yang di Barat. Karena memang kalau unstructure cap itu cenderung untuk kepala yang normal, artinya kepala yang size-nya 56 sampai 57, 58 pun kalau face-nya bunder nggak cocok pakai baseball cap ataupun yang unstructure cap. Jadi pernah punya, memang benar sesuai ukuranku, cuma karena wajahku bunder. Jadi topinya kelihatan kecil. Karena ke belakang ini mungkin ya. Apa? Karena ngikuti pola kepala, jadi mungkin kalau ini kan gambarnya kelihatan ya. Ini tim hoki. Nah, kalau tadi itu instruktur mungkin dia ngikuti kepala masuk, terus gambarnya nggak kelihatan gitu. Iya, jadi cenderung apa bahasa Jawanya ceper gitu loh. Ceper. Jadi Ya, kalau ya. cocok-cocokan sih. Terus kalau di Surabaya itu atau di Indonesia itu ada ini nggak komunitasnya penjual topi-topi gitu? Kalau komunitas ada, karena awalnya memang dari pandemi semua itu topi. Oh, trennya dari pandemi. Dari pandemi itu trennya topi mulai naik, berawal dari tren thrift awalnya. Thrift Terus ini baju-baju atau gimana? Thrift itu sesuatu barang yang intinya bekas saja sih, nggak harus baju, tapi biasanya memang cenderung ke baju, apa pakaian yang kita pakai ya. Sebenarnya kalau jam itu juga termasuk thrift, cuma memang Jam yang bekas tapi. bekas. Intinya kan thrift itu awamnya bekas. Itu banyak, bahwa entah kenapa kok lagi hype banget topi itu. Jadi
thrift ini kan intinya bekas ya. Bekas. Bekas yang kemudian dibeli orang gitu. Atau dijual. Nah, kalau misalkan tapi kalau motor ini nggak termasuk ya. Nah, itu kan akhirnya kan beda lagi. Oh, thrift, iya, karena iya. memang selama ini thrift itu dianggap apa yang kita pakai. Apa ya? Maksudnya yang kita pakai dalam sehari-hari kayak baju gini. Iya, kalau motor nggak disebut thrift juga sih. Beda ya. Beda. Nah, itu kenapa nggak ngerti juga saya. Lah kok bekas pacar harusnya thrift itu? Thrift. Kalau bahasa Jawa itu ipak. Cipak. Cipak ya arek iki lho. Cipa Erik. Wah, terakhir dengar kata Cipa itu waktu SD. Waktu dulu usimnya punya botol minum, Iya. terus dicucup ini. Cipak arek iki. Cipa. Didali meduk. Aduh. Rawama. Nah, terus apa namanya untuk topi ini ya, itu apakah ada tingkatan? Oh, ini yang paling bagus namanya apa misalkan? Oh, ini yang paling nggak terlalu bagus, itu mungkin ada nama levelnya apa gitu. Ibaratnya kayak grade A, grade B, grade C. Oh gitu. Kalau paling bagus ya tergantung brand sih. Brand yang hype di Indonesia kan ini brand new era karena memang ya itu dari pandemi terus brand new era naik, terus kompetitornya ada lagi Michelin dan ada 47 brand. Ya kalau yang bawahnya lagi ya ini apa kayak official kayak H&M itu official. Ini kalau untuk official? Iya official H&M mengeluarkan ini collab sama misalnya Cicak Gubulz itu harganya beda. Cicak Gubulznya New Era sama Cicak Gubulznya H&M itu beda pasti. Karena memang ya kultur kan, itu tadi. New Era kalau misalkan bikin keluaran Cicak Gubulz itu kan juga collab berarti dia. Collabs. Tapi karena brand New Era itu memang spesialis topi ya dari Karena sejarahnya. H&M ini bukan spesialis topi. Iya. Oh, jadi dia kayak ibarat gini ya. Kalau kan ada mainan apa namanya? Robot-robotan ya. Yang official mungkin biasanya kita kenal tuh Bandai. Nah, terus kemudian ada kayak merek lain, Canggong misalnya. Canggong asli Canggong. Dengan karakter yang sama kan beda pasti. Iya, beda. Oh. Meskipun sama-sama apa? Misalnya sama-sama Digimonnya sama, Agumon cuma beda made in-nya aja udah beda. Yang satu Agumon Bandai, satunya Agumon Canggong. Tadi. Agumonnya Canggong ini dia ngeluarin suhu dingin. Sama ini bisa bahasa Mandarin. Oh. Masuk akal. Akal. Terus gini nih, yang paling mahal itu dijual berapa sih? Paling mahal yang pernah kamu tahu? Yang pernah aku tahu ya, paling mahal 5 juta ada kok. 5 juta? Iya. Itu topi apa? Topi baru ya, bahkan kalau udah ada embel-embel vintage-nya sampai 10 pun ada. Itu bekas. Contoh embel-embel vintage ini gimana? Nah, kayak Cicak Gubulz tapi keluaran tahun 1980 atau 1980 ketika Cicak Gubulz mungkin juara waktu itu. Itu pernah ada yang jual 10 juta. 10 juta? Iya. Dan itu kondisinya thrift. Bekas orang? Iya, bekas orang. Oh. Ya nggak ngerti ya bekas orang atau mungkin di tokonya old stock atau nggak paham. Tapi ya namanya hobi ya nggak terukur sih. Ya ada yang beli masalahnya. 10 juta ya? Iya, thrift loh bukan baru. Iya. Terus kalau yang paling murah gitu, 50.000 itu ada? Loh, kalau paling murah di thrift itu terjadi di bongkaran bal biasanya kan. Bongkaran bal. Jadi orang bekas itu kan datang kan karung yang besar, yang isinya banyak itu kan namanya bal tuh istilahnya. Nah kalau udah bongkaran bal itu yang jackpot sama yang sampah itu bisa perbandingan 8:2 atau biasanya paling bagus 6:4 dari 10 ya misalnya ya. Ini gimana maksudnya? Ya misalnya dari jackpot misalnya ada yang 10 juta tadi salah satunya di dalam situ. Nah itu kan hitungannya jackpot, bisa nutup modal. Oh berarti di bongkaran, berarti orangnya harus beli. Iya, kalau ya sebagai seller ya. Kalau misalkan saya seller, seller beli. Saya beli bongkaran bol itu. Kalau ada yang jackpot, berarti ya syukur-syukur bisa nutup semuanya. Ya.
Itu pun segmented juga, kalau orang tahu, kalau orang nggak tahu kan lama juga lagunya. Terus apa namanya? Yang susah kalau beli bal itu kan ya ini loh, apa? Gambling loh. Iya, Belum iya. tentu kita dapat jackpot. Bisa jadi banyak sampahnya. Ya sampah itu kadang dijual sampai 5.000 ya ada. Sebentar ya, maksud sampah ini kondisinya itu sangat jelek atau Nggak ada brandnya nggak terkenal. Nggak. Terus biasanya ya udah kadang masih bagus dijual 10.000, 15.000. Kalau udah nggak layak jual ya dibuang. karena nggak ada brand tadi? Nggak ada brand. Meskipun ada brand, kalau ada minus bisa ada nilai jualnya. Katakannya New Era, ininya patah, masih bisa dijual. Kalau udah nggak ada brand, berarti cek udah dibuang. Nah, misalkan tadi New Era yang patah ya, itu kan ada brandnya, bisa dijual. Nah, yang menjual ini apakah dia wajib untuk memperbaiki yang jual? Nah, ada kedua kemungkinan, kalau bisa diperbaiki dulu atau bisa ngomong apa adanya tapi dengan nilai jual yang Lebih murah, turun. ya lebih rendah. Nah, terus biasanya nih kalau saya beli yang patahan nih ya, saya pakai atau saya mau pakai gitu ya, biasanya sebaiknya saya memperbaiki dulu atau cuma dipajang aja gitu? Tergantung, kalau memang untuk dipakai sehari-hari terus secara estetikanya nggak oke ya harus diperbaiki sih, biar lebih nganu aja sih, masalah estetik aja. Biar lebih ini ya. Oh, ya karena patah tadi ya. Nah kalau kelihatan banget kan jelek juga. Ada kalau patah itu kelihatan banget. Beda sama kepres sama bal, biasanya kan dipres ya kotak gitu. Pas biasanya kepres itu bisa nggak patah, cuma bekas nekuk gini aja. Oh, Kalau patah memang baru patah kelihatan. benar-benar patah dan kelihatan. Nah, terus kan kadang nih ya, kalau kita beli topi atau cap kayak gitu kan ada kayak stiker emas atau stiker warna apa gitu ya. Nah, itu apakah dia menandakan brand yang bagus atau gimana? Atau nggak ada brand bisa pakai itu, stiker itu? Kalau bilang secara originalnya dia identitas sih. Oh, ya. Karena nggak hanya New Era, bahkan Mitchell NS juga ada kayak gininya. 47 ada, yang menandakan identitas. Terus kalau saya barang palsu, ada stiker yang dijual mirip itu ada. Oh gitu. Ada. Oh itu stikernya bisa dilepas berarti ya? Ini bisa dilepas. Ini aslinya prestis saja sih. Selera. Mau dipakai atau dilepas bebas sih. Cuma prestis saja. Kalau ini identitasnya top ini New Era. Oh iya ya, mungkin penanda aja. Mungkin ya kayak brand-brand gitu ya, ada stiker apa dilepas atau enggak terserah gitu ya, prestis saja. Juga kan ini kan juga nggak perlu orang sampai ngambil lihat ukuran dari sini kan udah ada ukurannya. Nah, terus jadi mulai nyoba apa ya? Mungkin bisa bilang bisnis atau jualan ya. Itu sejak pandemi itu. Pandemi Sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun itu? ya 3 tahun ya. 3 tahun. 2020. Jadi 3 tahun 4 tahunan. Oke. Nah ini kenapa kok namanya tuh kolektor ya tokonya? Ya kan awalnya seneng, hobi. Otomatis koleksi toh. Kan lapar mata. Wah, beli, numpuk, bingung. Akhirnya dijual, dijual. Kolektor. Ada Instagramnya tapi ya? Ada. Instagram. Cuma memang sekarang ya karena pekerjaan akhirnya kurang fokus untuk topi sih. Tapi kalau memang Tapi masih ada kan ya? masih ada. Oke. Masih ada beberapa yang dijual di sana. Nah, ini rentang pembeli, usianya biasanya berapa tahun? Paling muda berapa, paling tua berapa? Ya ini ya paling ini pembelinya ya. Biasanya sih paling muda. Ya umur 20 anak-anak kuliah gitu, SMA gitu udah paham brand kan biasanya anak SMA Ya. kan. Oh, SMA juga sudah seneng topi-topi gitu ya? Iya. Oh, maksudnya aku atau ini pasarku orang lain. Iya. Penjual di kolektor, pembeli di kolektor. Pembeli. Ya kadang ada anak SMA beli. Karena ya udah paham brand dan sebagainya. Padahal dulu waktu kita SMP itu topi itu cuma di Adidas tok ya, Adidas terus Nike, nggak ada Nike, sama namanya? tersayang ini loh. Terus yang biru sama pink. Tersayang. Sama kalau SD itu Alien Workshop. Nah, iya itu ya Yulis. Beli di Yulis.
Yulis, Trend Shop. Black ID. Rotten Apple nggak ada ya? Nggak jual. Nggak jualan Rotten Apple itu. Tapi kebanyakan laki-laki. Ya, penghobi topi mayoritas laki-laki sih umumnya. Laki-laki. Jarang ada yang beli cewek. Cewek jarang. Oke, Karena laki-laki itu rentan buta. Nah itu aslinya, buat nutupi itu salah satunya. buat nutupi aib ya. Aib. Supaya seolah-olah terlihat normal-normal saja. Normal saja. Dalam Padahal arti tapi menangis. Top tak brut, nah buta brutal. Botak brutal. Oke, jadi kalau ada yang mau cari topi, carinya di kolektor. Iya. The Kolektor. kolektor. Mantap.